Ayo, mana skaternya? Aduh, dikit lagi. Ayo. Nah, jackpot akhirnya. Akhirnya jackpot juga. Woi Cil, kamu masih sadar kan? Istighfar Cil, istighfar. Topik, lihat nih, saya jackpot. Saya bukan pengangguran miskin lagi, Topik. Aduh, ini mah fix gila. Kamu ketawa sendiri kayak orang kesurupan Cil. Mana muka kamu kucel banget lagi. Udah, ayo pulang. Saya antar kamu ke puskesmas aja. Jangan-jangan kamu udah gila nih. Puskesmas apa? Saya mau ke toko kado. Saya mau beli boneka paling gede sekecamatan. Hidup kakek Zeus. Buset, jam segini mana ada toko buka bego. Gila, beneran gila teman saya satu ini. Gara-gara slot otaknya jadi koslet. Selamat pagi, Kak. Selamat datang di toko kami. Ada yang bisa kami bantu? Mbak, tolong itu boneka beruang yang paling gede di etalase depan itu yang semalam ngeliatin saya terus. Tolong bungkus sekarang juga ya. Oh, boneka beruang limited edition itu ya, Mas. Tapi harganya itu mahal, Mas. 1.200.000. Hah? 1.200.000? Murah itu, Mbak. Untuk harga sebuah senyuman bidadari. Nih, ambil Mbak, saya bayar langsung. Nggak usah kembalian. Maksudnya kalau ada kembalian dikit, buat Mbak aja, beli es cendol aja tuh. Wah, baik banget Masnya. Sebentar ya Mas, saya siapkan dulu. Apa mau saya sekalian tuliskan kartu ucapan Mas? Bagus tuh Mbak, tulis aja Mbak. Tulis gini, untuk Rara, si pemegang resep obat hatiku, dari pria yang siap memberimu masa depan secara jackpot. Jangan lupa pakai emoticon love yang banyak ya Mbak. Oke, siap Mas. Tunggu ya. Oke Mbak. Aduh, Kipli, matanya tajam bener kayak elang. Tenang Kipli, tenang, saldo saya masih ada kok. Habis kasih boneka ini ke Rara, saya bakal bayar semua utang saya. Terus berhenti main slot, saya janji. Ini Mas bonekanya. Sudah saya buatkan puisi juga, semoga pacarnya suka. Wah, makasih ya Mbak. Belum jadi pacar sih Mbak, baru deket doang. Wah, kakaknya royal juga ya. Belum jadi pacar, udah beliin boneka mahal. Ini baru berusaha buat dapetin hatinya Mbak. Doain ya, semoga berhasil. Semoga cepat jadian ya Kak, biar rajin beli boneka di sini. Hehehe. Ternyata punya maksud lain. Ya udah, saya cabut dulu ya Mbak. Makasih. Semoga berhasil Kak. Beruang, bentar lagi kamu bakal tinggal di tempat yang wangi. Tugas kamu cuma satu, bikin Rara selalu ingat saya. Aduh, kegedean nih. Saya jadi berasa kayak lagi bonceng beruang beneran. Tapi gak apa-apa dah, demi cinta. Jadi kurir boneka pun saya aja bahanin. Kampret, kalian mau mati apa? Untung aja beruang saya nggak jantungan. Udah, gak usah banyak gaya kamu Cil. Turun sini. Kamu mau kabur kemana? Bawa boneka segede gajah itu. Wah, gila kamu ya Cil. Beneran dibeli tuh boneka. Itu kan boneka mahal. Saya kira tadi kamu cuma halusinasi gara-gara kebanyakan lihat skater. Bukannya kasih selamat malah dicegat. Lihat nih. Ini ada bukti nyata kalau investasi kakek Zeus itu nyata buat orang yang sabar dan tawakal kayak saya. Tawakal kepala kamu. Sekarang dengerin saya Cil. Duit saya yang kamu pinjam tadi malam mana? Balikin sekarang juga. Topik bilang kamu tadi malam teriak-teriak dapat 5 juta kan? Berarti sekarang kamu udah punya duit kan? Aduh San, tenang dulu. Saya mau nganter boneka ini ke Rara dulu. Urusan kado itu darurat. Urusan kamu kan bisa nanti malam di pos ronda. Cil, kamu nggak kasihan sama Santo? Dia sampai nggak makan sampai hari ini, sampai detik ini, gara-gara kamu pinjam duitnya. Lagian si Kipli udah nunggu di rumahnya juga tuh. Iya, saya tahu. Tapi kamu lihat penampilan saya sekarang, udah rapi begini. Masa saya harus bahas duit di pinggir jalan? Nanti kalau Rara lewat gimana? Saya nggak peduli penampilan kamu. Balikin duit saya sekarang.
Atau ini beruang saya sita buat jaminan. Ini penuh perjuangan buat saya dapetin. Oke, nih saya kasih aja. Nih 700.000 buat kamu San. Sisanya buat Kipli. Kasih ke Kipli ya. Bilang ke dia modal dia udah balik. Besok sisanya saya bayar. Puas kalian. Buset, beneran menang banyak kamu ya Cil. Tapi inget ya, ini yang terakhir. Kamu jangan ketagihan. Saya ngeri lihat kamu ketawa sendiri di warung, kayak orang beneran putus saraf. Nah, kalau gini kan enak. Kamu jadi pahlawan buat Rara, perut saya jadi nggak kelaparan lagi. Tapi Cil, kamu beneran yakin sama Rara? Saya dengar-dengar dari ibu-ibu kompleks sebelah, dia itu... Udah, nggak usah dengerin gosip ibu-ibu. Rara itu bidadari apotik. Saya mau lanjut dulu, keburu Rara diculik orang lain. Bonekanya udah nggak sabar nih ketemu Rara. Dadah. Tadi kamu mau ngomong apa soal Rara? Itu katanya dia udah pernah nikah. Sepertinya dia udah janda. Itu kata orang sih, belum tahu aslinya. Tapi si Acil kayaknya juga udah buta total gara-gara cinta sama petir merah. Biarin dah, biar dia tahu sendiri aja nanti kalau emang Rara itu janda. Halo Rara. Wah, Mas Acil. Ini boneka yang di toko kemarin kan? Ya siapa lagi kalau bukan dia, Ra. Dia bilang semalam kedinginan di toko. Katanya dia mau ikut kamu pulang. Katanya dia mau ikut pulang sama bidadari apotik. Jadi ya saya jemput hari ini. Ya ampun Mas, ini beneran. Mas beli ini, harganya pasti mahal banget kan? Saya kemarin cuma lihat doang kok. Nggak ada maksud buat minta dibeliin. Ra, dengerin saya. Saya emang bukan anak orang kaya. Saya juga belum punya kantor gedung tinggi. Tapi kalau cuman buat bikin kamu senyum, saya bakal usahain gimana pun caranya. BTW, kamu suka kan boneka ini? Saya suka banget Mas. Jujur, sejak pertama kali lihat boneka ini dipajang di toko itu, saya selalu liatin setiap berangkat kerja. Tapi saya selalu mikir, mending uangnya buat ditabung atau buat keperluan lain aja. Sesuatu yang bikin kamu bahagia itu nggak pernah dibilang mahal, Ra. Buat saya, lihat kamu meluk boneka ini jauh lebih berharga daripada saldo di HP saya. Saya nggak nyangka Mas Acil seperhatian ini sampai beliin boneka ini buat saya. Udah, santai aja, Ra. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Beruangnya udah pengen berduaan sama kamu tuh. Makasih ya Mas Acil, kamu baik banget sama Rara. Besok saya mampir lagi ya. Dadah. Iya Mas, makasih banyak ya. Hati-hati di jalan. Mas Acil baik banget. Dia terlalu baik buat saya. Gimana kalau dia tahu yang sebenarnya? Mas Acil kelihatan sangat sayang sama saya. Dia pasti mikir kalau saya ini gadis yang masih polos. Gimana kalau dia tahu kalau saya ini janda? Apa dia bakal tetap mandang saya seistimewa ini? Dia rela berkorban beliin boneka semahal ini buat saya. Saya takut kalau dia tahu statusku, dia bakal ngerasa boneka ini terbuang sia-sia untuk orang seperti saya. Ya Tuhan, saya harus di mana ini?